Baik, kembali bersama kami di MNC News Now dan dialog masih kita lanjutkan bersama dengan Dr. Iwan Aflani, pakar forensik dan mediko legal Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dan juga Pak Dede Farhan Aulawi, mantan komisioner Kompolnas Republik Indonesia. Saya ke Dr. Iwan kembali, Dok. Kalau kita bicara mengenai sejumlah kejanggalan terkait beberapa luka ya di jasad Brigadir J, termasuk ada luka sayat di bagian mata, telinga, leher, serta lebam di perut. Lalu ada juga luka di tangan dan kaki. Dari kesimpulan sementara yang kita dapatkan dari berbagai media ini, apa yang terjadi, Dr. Iwan sebenarnya, kalau dari kacamata Anda? Dokter, boleh di-unmute terlebih dahulu? Oke, silakan. Terima kasih. Jadi pertama, saya tidak bisa menyimpulkan ya dari luka-luka tersebut karena memang tidak melihat luka tersebut. Namun seyogyanya dalam luka tembak itu, dalam peristiwa tembak menembak itu bisa saja menyebabkan beberapa luka. Namun ini harus dibuktikan karena sangat berbeda antara luka iris atau bekas sayatan dengan luka tembak, itu sangat berbeda. Baik. Kemudian termasuk luka-luka yang lain gitu ya, pasti sangat berbeda dengan luka tembak yang sejati begitu. Baik, kalau kita lihat juga, karena kita tadi Anda menyebutkan bahwa tidak bisa menyimpulkan karena belum melihat. Kita pun juga, saya pun mendapatkan informasi ini dari banyak pihak. Jadi memang harus ada tim khusus seperti itu yang menelaah. Kalau dari ya secara general, apakah ini lagi-lagi Dr. Iwan hanya pandangan umum? Apakah memang ada perkelahian atau memang kalau Anda lihat dari luka-luka yang kita dapatkan ya, informasinya, apakah ada cukup kejanggalan kalau hanya bicara kekerasan tembak-menembak atau ada hal lain yang bisa sebenarnya kita analisa, Dr. Iwan? Kalau hanya sekedar tembak-menembak, tentunya tidak akan muncul luka sayat ya. Luka sayat atau luka iris, karena luka iris itu trauma oleh karena benda tajam. Sementara luka yang disebabkan oleh peluru atau oleh anak peluru itu kan sebenarnya nanti akan menyebabkan luka tembak yang ciri khasnya sangat berbeda. Gambaran saya begini, luka iris itu akan muncul sebagai luka yang rapi, kemudian tepinya rata, ujung-ujungnya tajam dan yang lainnya. Nah, sementara pada luka tembak tidak seperti itu. Luka tembak cenderung nanti lukanya, lingkar luka itu berbentuk oval atau bulat, kemudian cenderung dia karena disebabkan ujung peluru yang tumpul bisa menyebabkan lukanya lebih tidak menggambarkan adanya trauma tajam di situ. Jadi seperti itu, sangat berbeda. Termasuk juga dengan adanya lebam, tapi saya luruskan dulu lebam atau memar. Jadi ada berbeda antara lebam dengan memar dalam pengertian orang medis dengan orang awam gitu ya. Kalau memar di perut dan lain-lain itu boleh jadi itu muncul karena bekas tembakan, tapi boleh jadi karena sebab yang lain, seperti itu. Oke, baik. Jadi analisanya kurang lebih seperti itu ya. Kalau saya ke Pak Dede, Pak, kalau kita lihat banyak kejanggalan luka ya terkait kasus ini, karena disebutkan sebelumnya ada baku tembak, tapi ada juga luka-luka lebam, memar seperti itu, dan juga ada luka sayat. Bagaimana Anda melihat ini sebagai mantan komisioner Kompolnas? Apakah memang informasi yang selama ini kita dapat di awal memang agak berbeda nih dengan data-data terbaru yang kita punya? Iya, ya baik, terima kasih. Sebenarnya begini, karena kita ini tidak berada di lokasi, artinya tidak melihat, mendengar maupun mengalami, dan juga tidak melihat kondisi mayatnya. Jadi sementara yang namanya luka lebam, memar, ataupun luka sayat dan sebagainya, baru membaca dari media saja. Nah, sehingga ketika aktualnya seperti apa, sebetulnya kita memang tidak bisa langsung menarik kesimpulan begitu. Makanya dikembalikan, dalam konteks dikembalikan kepada para ahlinya, baik ahli balistik, ahli kedokteran forensik, ahli napis dan sebagainya, untuk mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan scientific crime investigation tadi. Nah, kalau mereka yang bicara itu udah para ahlinya, ya walau bagaimanapun itu yang kita pegang gitu. Kalau terkait Kompolnas juga yang berkoordinasi dengan Komnas HAM bahwa akan menjamin bahwa proses ekshumasi dan otopsi ulang ini nantinya akan berjalan dengan lancar dan valid, bagaimana Anda melihat jaminan ini,
Karena kita juga ingin tadi dilibatkan bahwa ahli forensik independen karena tidak hanya dari Polri ya, agar nanti tentunya ada informasi yang berimbang, Pak Dede. Ya, kalau menurut saya itu memang bagus gitu. Jadi karena begini, sekali lagi ini sudah menjadi berita yang menyedot perhatian publik. Publik berhak tahu dan perlu disodorkan informasi yang sebenarnya apa yang terjadi. Oleh karena itu, untuk menjaga independensi dan objektivitas, sebaiknya para ahli kedokteran forensik dari lembaga-lembaga yang independen ya tidak apa-apa seharusnya dilibatkan. Biar hasilnya lebih objektif. Artinya semakin banyak yang dilibatkan, tapi ya yang dilibatkan tentunya para ahlinya, itu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap keterangan yang akan disampaikan nanti. Baik. Kembali ke Dr. Iwan, kalau tadi kita menelaah luka-luka yang Anda sebutkan dan juga kita coba analisa secara general ya, lagi-lagi karena kita tidak punya, tadi kita tidak melihat langsung kejadian, tidak melihat langsung mayat seperti itu. Kalau dari analisa Dr. Iwan sendiri melihat ada luka sayat dan luka peluru yang tentunya dua jenis yang berbeda ya, senjatanya berbeda. Dengan kata lain, apakah memang pelaku menggunakan senjata lebih dari satu seperti itu, atau mungkin pelakunya tidak hanya satu, karena melihat luka juga agak berbeda pada tubuh korban? Saya tidak bisa menyimpulkan ya, luka itu disebabkan oleh satu senjata atau beberapa senjata atau pelakunya banyak begitu. Karena begini, luka sayat yang muncul pun itu bisa saja luka yang terjadi pada saat otopsi dilakukan. Misalnya ketika Pak Dokter Forensik mengeluarkan proyektil peluru yang masih tertanam di bawah kulit dari korban, maka akan menyayat daerah itu. Jadi muncul juga luka sayat dalam hal ini. Demikian saya begitu. Baik, kalau dengan dilibatkannya pakar forensik independen, Anda melihat bahwa ini langkah yang baik, mengingat kita tahu ini menjedot perhatian publik dan lagi-lagi trust terhadap Polri diuji di sini. Menurut saya justru di sana kuncinya, yaitu melibatkan tim forensik independen ya. Karena ketidakpercayaan terhadap akurasi atau validitas hasil pemeriksaan itu kan bisa disebabkan oleh karena dua hal, seperti saya sampaikan tadi. Yaitu tentang teknis medis melaksanakannya atau tentang pihak yang melaksanakannya. Nah, ketika pihak yang melaksanakannya ini ada unsur di luar Polri, mungkin saya yakin publik pasti akan lebih percaya karena ada unsur di luar Polri yang ikut melaksanakan. Kalau bicara kode etik, laporan yang sebelumnya dilakukan oleh teman-teman dari forensik Polri, dan kalau nanti dianulir, apakah perlu ada sanksi untuk laporan sebelumnya? Ini kan keterangan ahli ya, jadi ahli itu berhak untuk memberikan keterangan seobjektif dan sebaik mungkin yang mereka bisa lakukan begitu ya. Jadi tentunya setiap keterangan ini akan memberikan konsekuensi, baik konsekuensi etik maupun konsekuensi hukum apabila benar atau tidak benar. Jadi seperti itu. Baik, saya ke Pak Dede. Pak, terakhir mungkin bicara mengenai CCTV, ini juga baru diupdate seperti itu, ada temuan CCTV. Sejauh ini Anda melihat bagaimana penemuan CCTV ini akan membantu Kompolnas dalam mengungkap kasus ini? Ya sebenarnya kalau CCTV itu kan nanti bisa diungkap oleh digital forensik. Artinya apa? Bahwa keakurasian yang masih ada dalam decoder CCTV ini kita juga nggak tahu isinya, apakah masih asli, apakah ada modifikasi atau ada potongan-potongan tertentu dan sebagainya. Sehingga memang dalam konteks ini kita tidak bisa menduga-duga. Nah, kembali kepada fakta-fakta objektif yang ditemukan tadi, biar para ahlinya masing-masing yang melakukan penyelidikan secara independen dan bertanggung jawab, sehingga mudah-mudahan yang disampaikan kepada publik adalah informasi yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Dede dan juga Dr. Iwan Aflani, pakar forensik dan medikolegal Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dan Pak Dede Farhan Aulawi, mantan Komisioner Kompolnas Republik Indonesia. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Sama-sama. Ya, adanya dugaan penganiayaan dan tindak pidana pembunuhan berencana membuat kuasa hukum keluarga Brigadir J mengajukan surat permohonan otopsi ulang dan ekshumasi terhadap jenazah korban. Dugaan tersebut berdasarkan bukti keterangan saksi, rekaman elektronik, dan foto.
Kematian Brigadir J menyisakan sejumlah kejanggalan berdasarkan bukti keterangan saksi, didukung bukti rekaman elektronik dan foto. Kuasa hukum keluarga Brigadir J mengajukan surat permohonan otopsi ulang terhadap jenazah korban karena ada dugaan penganiayaan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Dan rencana otopsi ulang dan ekshumasi ini akan ditindaklanjut pihak kepolisian. Tim kuasa hukum Brigadir J sendiri meminta penyidik membentuk tim forensik independen yang melibatkan tim gabungan dokter forensik untuk otopsi ulang jenazah Brigadir J. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan terkini kasus kematian Brigadir J, sudah ada rekan kami Mahathir Muhammad dari Barreskrim Polri Jakarta. Mahathir, ada langkah lanjut kepolisian terkait permintaan ekshumasi dan otopsi ulang jenazah Brigadir J? Ya, Juno, untuk langkah selanjutnya dari pihak Barreskrim Polri ini memang belum diutarakan atau belum disampaikan kepada pihak awak media hingga sore hari ini. Memang setelah didatangkan oleh kuasa hukum Brigadir J, yaitu Kamarudin Simanjuntak, ini berserta juga dengan keluarga yang datang ke Barreskrim Polri. Memang pembahasan yang dibahas sebenarnya memang tentang mengenai hasil otopsi. Namun memang belum mendetail apakah memang hasil otopsi ini sudah dikabulkan untuk otopsi ulang. Dan juga dari pihak keluarga, ini memang benar sekali tadi disampaikan oleh Juno juga bahwa dari pihak keluarga meminta tim khusus untuk bisa melakukan otopsi ulang karena memang dari pihak keluarga masih meragukan dan hasil kredibilitas dari RS Polri Kramat Jati atau rumah sakit yang memang mengeluarkan hasil otopsi dari Brigadir J atau almarhum Yosua. Dan dari pihak keluarga meminta kepada Barreskrim Polri untuk bisa membuat tim khusus dan juga dari pihak-pihak rumah sakit yang memang independen ini bisa melakukan otopsi ulang. Di mana memang dari pihak keluarga meminta dari RSPAD Gatot Subroto bisa bergabung, RSCM, RSAL, RSAU, dan juga RSCM ini untuk bisa melakukan otopsi ulang sehingga memang hasilnya dianggap konkret dan juga kredibilitas dan juga nantinya akan dipantau langsung oleh kuasa hukum dan semua pihak keluarga yang memang meminta adanya otopsi ulang dari Brigadir J atau almarhum Yosua. Selain itu juga dari pihak keluarga memang sudah lebih lega dan lapang dada dikarenakan memang dari pihak keluarga ini sudah mendapat informasi bahwa informasi CCTV ini sudah diketemukan dari pihak tim atau dari tim elit yang sudah dibuat oleh pihak Barreskrim Polri, di mana memang dari pihak keluarga tetap mengharapkan adanya pengusutan dan juga pemberian atau penglihatan dari CCTV yang diketemukan oleh Barreskrim Polri kepada pihak keluarga, sehingga pihak keluarga pun dapat meyakinkan bahwa memang sebenarnya apa yang terjadi dan memang sebenarnya bagaimana kasus ini bergulir. Selain itu juga kemarin saat dari kuasa hukum Brigadir J dan juga keluarga, yaitu Kamarudin Simanjuntak, ini tidak membahas mengenai CCTV saat datang ke Barreskrim Polri. Namun memang dari pihak keluarga masih tetap menunggu hasil dari CCTV setelah hasil penyelidikan. Dan menurut informasi juga yang kami dapatkan bahwa memang nantinya untuk pemeriksaan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dari ayah dan ibu dari Brigadir J, namun tidak dilakukan di Barreskrim Polri, namun melakukan pemeriksaan di kediaman dari ayah dan juga ibu yang berada di Jambi sejauh ini. Juno, kembali ke studio. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad langsung dari Barreskrim Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di MNC News Now.